Soal nomor 16. Jika tingkat inflasi tinggi, maka tingkat pengangguran rendah. Sebab tingkat inflasi yang tinggi dapat diatasi dengan melakukan kebijakan moneter kontraktif, yakni dengan menurunkan reserve requirement ratio. Nah, dari soal nomor 16 pernyataannya, jika inflasi yang tinggi, maka tingkat pengangguran akan rendah. Nah, teman-teman semuanya, kita ingat kurva Phillips ya. Kurva Phillips, di mana kurva Phillips itu adalah kurva yang menggambarkan antara persentase atau tingkat inflasi dengan persentase pengangguran. Oke, dimana kurva ini menggambarkan hubungan negatif antara pengangguran dengan inflasi. Nah, jadi artinya di sini ketika inflasinya naik ya atau tinggi, maka pengangguran bisa menjadi berkurang. Sebaliknya ketika inflasinya rendah, maka penganggurannya akan bertambah gitu. Nah, kalau berdasarkan kita menjawab soal yang seperti ini, maka nomor 16 itu pernyataannya benar begitu. Cuman karena kita lihat di kunci jawabannya ini adalah salah, mungkin ada beberapa hal yang menjadi patokan dari penulis gitu. Yang pertama, inflasi yang ada dalam kurva Phillips ini adalah inflasi yang bersifat demand pull inflation, di mana inflasi ini terjadi karena tekanan dari permintaan. Permintaan ini banyak atau bertambah karena naiknya pendapatan gitu. Jadi pendapatan yang bertambahlah yang menyebabkan terjadinya inflasi. Nah, sementara di Indonesia, inflasi yang secara umum itu jadi bahkan inflasi yang umumnya terjadi di Indonesia bukan karena demand pull, tapi karena cost push inflation. Maka dikatakan di sini bahwa inflasi yang ada di dalam kurva Phillips ini adalah inflasi karena demand pull. Jadi di Indonesia tidak terjadi hal yang demikian ya. Maka pernyataannya di sini salah. Begitu. Alasannya, tingkat inflasi yang tinggi dapat diatasi dengan melakukan kebijakan moneter kontraktif. Ya, benar ya. Kebijakan moneter kontraktif salah satunya dengan cara menurunkan reserve requirement ratio atau rasio cadangan kas begitu. Nah, berarti ini adalah benar. Maka kita ingat dulu bahwa kebijakan moneter ini dilakukan oleh Bank Indonesia ya. Dilakukan oleh Bank Indonesia, bisa dalam bentuk melakukan cadangan kas dalam bentuk reserve requirement, bisa dengan diskonto, bisa dalam bentuk open market, bisa dalam bentuk pagu kredit ya, pagu kredit. Jadi instrumen-instrumen inilah yang dipakai oleh BI dalam melakukan penambahan atau pengurangan jumlah uang beredar, atau mungkin dalam juga mengurangi atau mengatasi inflasi atau menambah inflasi begitu. Jadi ini salah satunya adalah dalam bentuk reserve requirement, yaitu menurunkan reserve requirement. Oke, maka nomor 16 jawabannya adalah yang D. Soal nomor 17. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di suatu negara tergantung pada capaian output tahun tertentu dibandingkan dengan capaian output tahun sebelumnya yang diukur dengan PDB nominal. Jadi untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, di mana G sama dengan GDP, T dikurangi dengan GDP, T dikurangi 1 per GDP, T dikurangi 1. Ini maksudnya GDP yang dipakai ini, baik GDP yang terkini ataupun tahun sebelumnya, ini adalah GDP yang real ya, bukan yang
bukan nominal, bukan yang nominal. Jadi maka pernyataan nomor 17 ini salahnya di nominal, berarti ini salah. Kemudian alasannya, dalam teori pertumbuhan ekonomi neoklasikal, Robert Solow menyatakan bahwa tinggi rendahnya output ini tergantung pada kombinasi modal dengan tenaga kerja. Ya, benar. Ini pendapat si Robert Solow itu bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan kombinasi antara modal, tenaga kerja, dan juga teknologi gitu ya. Maka jawabannya benar dan salah benar ya. Salah benar berarti itu D. Soal nomor 18. Pada inflasi tekanan permintaan, kenaikan harga barang-barang disertai dengan peningkatan pendapatan nasional. Sebab terjadinya inflasi mengakibatkan bertambahnya jumlah uang beredar. Jadi pernyataannya, inflasi karena tekanan permintaan ini disertai dengan kenaikan harga barang-barang gitu ya. Kenapa? Karena pada saat itu terjadinya inflasi itu karena naiknya pendapatan nasional, atau dengan bahasa lainnya inflasi itu terjadi karena naiknya pendapatan yang diterima oleh seseorang. Berarti ini benar. Alasannya, terjadinya inflasi mengakibatkan bertambahnya jumlah uang beredar. Jadi ini ungkapan yang terbalik ya. Harusnya jumlah uang beredar itu yang menyebabkan terjadinya inflasi. Berarti ini salah. Maka jawabannya adalah yang C. Soal nomor 19. Kebijakan moneter yang dilakukan dengan cara menjual SBI atau sertifikat Bank Indonesia akan menambah jumlah uang beredar. Sebab peningkatan jumlah uang beredar, yang lain kata disperibus, akan menyebabkan kenaikan harga barang-barang dan menurunkan tingkat bunga. Nah, teman-teman semua, di dalam kebijakan moneter untuk menambah jumlah uang beredar, kita menggunakan instrumen yang di atas tadi ya. Salah satunya ini dalam bentuk menjual, atau bahasa lainnya disebut juga dengan open market. Ya. Nah, kebijakan moneter yang dilakukan dengan menjual SBI akan menambah jumlah uang beredar. Maka pernyataan ini salah ya. Kebijakan moneter yang dilakukan dengan cara menjual SBI akan menambah jumlah uang beredar. Berarti kalau barang tersebut, surat itu dijual, berarti surat itu beredar di masyarakat. Uang yang ada di masyarakat itu akan ditarik oleh BI. Berarti ini bukan menambah, harusnya mengurangi jumlah uang beredar. Nah, berarti salah. Alasannya, peningkatan jumlah uang beredar, yang lain kata disperibus, akan menyebabkan kenaikan harga barang dan menurunkan tingkat bunga. Iya, benar. Jumlah uang beredar itu menyebabkan suku bunga itu turun dan barang-barang itu harganya naik. Berarti salah benar. Maka jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan soal nomor 20. Kenaikan jumlah konsumen akan menggeser titik keseimbangan produsen ke kanan. Sebab bertambahnya jumlah konsumen akan menggeser kurva permintaan suatu barang ke kanan. Sekarang kita akan gambarkan dulu kurva keseimbangan produsen. Kurva keseimbangan produsen itu kombinasi dari dua macam faktor produksi ya. Karena dia dalam teori perilaku produsen. Nah, kurvanya terdiri dari dua kurva. Yang pertama kurva iso-kuan, kemudian yang cembung ini kurva isokos. Nah, jadi titik keseimbangan konsumen itu adalah persinggungan antara kurva iso-kuan dengan kurva isokos. Nah, kemudian katanya di sini kurvanya itu bergeser ke kanan jika terjadi kenaikan konsumen. Ya, kita ambil yang pertama dulu. Isokuan 1 misalnya. Oke, isokos. Nah, titik keseimbangan konsumen ini akan berubah manakala terjadi perubahan pada dua kurva ini, isokos dengan isokuan. Isokos dengan isokuan itu
salah satunya isu cost ya. Isu cost itu kan terjadi kalau perubahan pendapatan dari produsen atau anggaran produsen. Nah, ini yang menyebabkan dia akan bergeser ke kanan. Atau mungkin turunnya biaya dari faktor produksi. Nah, ini akan menyebabkan dia akan bergeser ke kanan. Nah, jadi bukan pada banyaknya jumlah konsumen. Maka pernyataannya di sini adalah salah. Alasannya, bertambahnya jumlah konsumen akan menggeser kurva permintaan suatu barang ke kanan. Ya, jadi ini benar ya. Salah satu faktor yang mempengaruhi bertambahnya permintaan itu adalah jumlah konsumen. Semakin banyak jumlah konsumen, maka kurva permintaan itu akan bergeser kanan. Ya, berarti salah, benar. Berarti ini D lagi. Oke, itu dulu pertemuan kita pada video kali ini. Kita sambung lagi pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.